Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ikram, SPD, Guru Sejarah di MAN Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak 2023, Angkatan 2, kategori 1, LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan melakukan uji kinerja pada kelas 12 MIA 4 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning dengan metode petang konsep. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali di kelas sejarah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah bagusnya kita berdoa, semoga pembelajaran kita tambah berkah. Coba ketua kelas siapkan dan pimpin doa. Sta'id Yaman Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Andi Mipta Aulia. Agung Melar. Sakit, Pak. Oh, sakit. Ferdi. Izin. Izin. Kartia. Madina. Megawati. Ramania. Rukmana. Yasril. Hadir, Pak. Ya, oke. Alhamdulillah. Semoga yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Yang sehat semoga tetap sehat. Putar. Goyang. Putar. Kiri. Pemuda-pemuda Indonesia mengutus singkat untuk negara bangsa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Kita bahas tentang Indonesia pada masa reformasi. Saya ingin tanya sama kalian. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya. Ya, coba Haidir berdiri. Materi kita minggu lalu, kalau tidak salah itu kondisi ekonomi pada masa Orde Baru. Ya, ekonomi pada masa Orde Baru. Baru. Mungkin Ramania bisa berdiri? Kebijakan ekonomi
Indonesia pada masa Orde Baru. Ya, kebijakan ekonomi. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Berakhirnya Orde Baru di Indonesia. Ya, artinya tidak mungkin kita akan belajar reformasi kalau Orde Baru tidak berakhir. Coba Yasril berdiri. Yang dipelajari pada yang minggu lalu yaitu beberapa kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Salah satunya yaitu rencana pembangunan 5 tahun atau Ya. RPLITA yang dimulai pada tahun 1969 sampai 1994, di mana tujuannya untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, dan pembangunan sarana dan prasarana. Oke, bagus sekali. Oke, artinya minggu lalu kan kita sudah bahas tentang Indonesia pada masa Orba atau Orde Baru, yang dimana ada dua, kehidupan politik dan kehidupan ekonomi. Wah, pada masa Orde Baru, bangsa kita berhasil melakukan semua swada. Kita berhasil menciptakan, kita berhasil panen padi yang melimpah ruah. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena bagus sistemnya yang dikenal dengan RPLITA, rencana pembangunan 5 tahun. Oke. Kalau kita berbicara tentang Pak Harto, pasti larinya ke Orde Baru. Kemudian Habibie, kita akan bahas tentang reformasi karena ketika Orde Baru jatuh, Pak Harto mengundurkan diri, yang menggantikan Pak Harto sebagai presiden ialah B.J. Habibie. Nah, inilah awal lahirnya reformasi. Paham? Paham, Pak. Atau bisa kita garis bawahi seperti ini. Ya. Coba Haidir baca. Pada era Orde Baru lebih menitik beratkan pada politik pembangunan yang mencakup seluruh sendi kehidupan masyarakat, terutama pembangunan di sektor ekonomi. Pada era reformasi lebih menitik beratkan pada sistem demokrasi yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya partai politik dan adanya pemilihan umum yang langsung memilih pemimpin, misalnya pilpres, pilkada, gubernur dan bupati atau wali kota. Ya, artinya di sini reformasi dia hanya meneruskan apa yang sudah terjadi di masa Orde Baru. Cuman yang bedanya pada masa reformasi sistem kita lebih terbuka. Contohnya pemilu. Kan dulu kita pemilu yang partai yang menang otomatis dia jadi penguasa, dia jadi presiden. Tapi reformasi partai yang menang belum tentu bisa jadi presiden karena ada pilpres, ada pilkada. Nah, apalagi tahun depan kita mau pilpres. Itu artinya siapapun yang menang tahun depan, partainya menang, tapi belum tentu partainya bisa jadi presiden. Tapi yang jadi presiden ialah yang dipilih langsung oleh rakyat. Biar kita akan memotivasi kalian. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Oke. Ada yang bisa mengerti makna motivasi kita hari ini? Kalau bukan kita, siapa yang mau membangun bangsa kita? Jangan berharap sama orang lain, karena kalau kita berharap sama orang lain, pasti ada embel-embelnya. Nah, tujuan kita belajar hari ini, Tujuan pembelajaran 1, mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. oke? Dan yang kedua, menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Ya, kita akan belajar tentang bagaimana perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya pada masa awal reformasi. Kira-kira masih berlangsung tidak sampai hari ini? Itu. Ya, mungkin masih. Ya, manfaat kita belajar tentang reformasinya seperti ini gambar 2. KPK artinya? Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tugasnya? Zaman Orde Baru ada tidak? Ingat, salah satu kenapa Orde Baru itu runtuh karena adanya korupsi. Makanya muncullah reformasi. Salah satu agenda reformasi membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, KPU, Komisi Pemilihan Umum. Apa fungsinya? Nah, untuk memilih
Pin. Apakah ada manfaatnya? Ya, adakah manfaatnya? Indonesia sudah berumur 25 tahun. Kalangan muda mungkin tidak mengalami euforianya ketika reformasi terjadi. Tetapi reformasi ini membuat banyak perubahan. Salah satunya adalah kini kita memiliki lembaga anti korupsi dan komisi pemilihan umum yang lebih baik dari zaman sebelumnya. Kedua hal ini mungkin yang lebih banyak diketahui dan diingat oleh anak muda melalui berbagai media. Mungkin banyak yang masih bertanya, mengapa dengan adanya reformasi, negara ini masih saja tidak berubah menjadi negara maju? Kalau mau kita diskusikan, tentu akan banyak sekali Ya. jawabannya. Sejarah lahirnya gerakan reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Ada 6 agenda atau tuntutan gerakan reformasi di Indonesia. Yang pertama, penegakan supremasi hukum. Yang kedua, pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, pengadilan terhadap Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Yang keempat, amandemen konstitusi atau perubahan undang-undang. Yang kelima, pencabutan dui fungsi ABRI. Dan yang terakhir, yang keenam, pemberian otonomi daerah. Selanjutnya kita akan melihat bagian kedua tentang perkembangan politik pada masa reformasi. Diawali dengan bagian A, yaitu dengan adanya Sidang Istimewa MPR tahun 1998, di mana terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Dilanjutkan dengan bagian B, adanya otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri adalah hak atau wewenang dan kewajiban daerah untuk mengurus sendiri pemerintahannya sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian ada bagian C, pencabutan pembatasan partai politik. Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang multi partai itu otomatis mencabut pembatasan partai politik yang terjadi pada masa Orde Baru. Oke. Jadi sampai di sini sudah jelas tentang kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masa awal-awal reformasi terjadi. Karena sebentar kita akan bagi kelompok. Kita akan diskusi sebentar. Sekarang saya akan bentuk kelompok. Ada 4 kelompok. Masing-masing tugasnya, kelompok 1 itu dia akan bahas tentang lahirnya gerakan reformasi di Indonesia. Kelompok 2 tentang politik pada masa awal reformasi. Kelompok 3 ekonomi pada masa awal reformasi. Kelompok 4 kehidupan masyarakat pada masa awal reformasi. Ya. Satu kelompok itu bisa 5 sampai 6 orang siswa. Nah, saya sudah bagi kelompoknya. Ada 4 kelompok. Mungkin Andimita kelompok 1, Amelia Putri kelompok 2, Haide Saleh kelompok 3, Iqbal kelompok 4. Ini ketua kelompoknya. Silakan cari anggota-anggotanya. Terus kita akan diskusi sebentar. Nah, di sini kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana, keempat di sana. Nah, nih. Oke. Terus mungkin ada yang bertanya, kira-kira tugas apa yang saya akan diskusikan, tugas apa yang akan kalian kerjakan? Ya, kelas, ketua kelompok, silakan ambil LKPD-nya. Kelompok 4, silakan ambil LKPD-nya. Untuk materi ajarnya, untuk materi yang akan kita diskusikan, coba ketua kelompok bisa langsung scan di sini, atau bisa juga langsung di sini. Bisa scan di LKPD-nya. Di LKPD-nya ada barcode. Silakan scan pakai Google Lens. Situ adalah bahan ajar atau bahan materi yang akan kita diskusikan. Kalau nggak bisa terbaca, bisa langsung ke monitor. Ada 2 tugas. Yang pertama menyimpulkan, yang kedua hasil simpulkan, kita bikin peta konsep. Peta konsep itu tidak serta-merta harus
sesuai dengan buku, harus sesuai dengan yang lain. Tapi usahakan peta konsep yang Anda bikin itu hasil karya sendiri, bikin semenarik mungkin, bikin sekreatif mungkin, sehingga orang tidak baca buku, dia langsung paham dari peta konsep. Karena kan peta konsep itu kan inti dari pembahasan yang akan kita bahas. Oke, mengerti? Oke, kalau mengerti, tolong lanjut kerjanya. Coba LKPD-nya aman, kelompok 1, ada yang tanyakan? Ya. Kan kelompok 1 tugasnya tentang lahirnya gerakan reformasi di Indonesia. Mana materi-materi ajarnya mana? Coba lihat. Sudah dapat? Sudah. Ada berapa? Ada 4. Nah, terus yang 4 itu tulis kata kuncinya, poin-poin pentingnya di sini. Nah, nanti ketika sudah ada, baru melangkah ke sini. Kenapa? Karena inilah patokan kita. Sehingga peta konsep kita itu bisa bagus terbentuk tuh. Karena kan kalau biasanya tanpa konsep, mungkin peta konsepnya juga akan berantakan. Oke, nggak ada tanyakan? Aman. Oke, kelompok 2, paham? Mana LKPD-nya kelompok 2? Kelompok 2 tugasnya tentang perkembangan politik pada masa reformasi. ya. Kelompok 2 kan tentang bagaimana politik pada masa awal reformasi. Nah, tugas kalian yang pertama, kalian mana modul belajarnya sudah di-scan? Sudah, Pak. Ya. Itu. Tentang ya perkembangan politik pada masa awal. Terus yang kalian bikin pertama, kalian diskusikan poin-poin apa yang bisa kalian tulis kata kuncinya. Misalnya ada 5, itu 5 kata kuncinya. Terus dari hasil diskusi kita, terus bikin peta konsepnya. Biar peta konsep Anda itu menarik, biar nyambung dengan. Nah, makanya langkah pertama, tolong diskusikan dulu hasil diskusi, baru kita bikin peta konsep di kertas. Oke, ada yang tanyakan? Oke, aman. Kelompok 3 aman. Kelompok 3 sudah aman? Ada yang tanyakan yang kurang jelas? Kalau nggak ada, coba lihat LKPD-nya. Kelompok 3 membahas tentang ekonomi. Nah, di sini sebelum kita pindah ke peta konsep, kita bikin dulu poin-poinnya atau kata kunci atau rangkuman dari materi. Sudah dapat rangkuman materinya? Ya, ada berapa di situ? Tentang ekonomi pada masa reformasi. Coba scan yang ada video, yang di video itu, coba ini video. Iya. Coba kembali putar videonya. Ya. Oke, kalau sudah dapat di situ kan ada kata kuncinya. Kata kuncinya kalian tulis di sini. Nah, hasil diskusi kalian, nanti hasil diskusi kalian yang mana kira-kira bisa dibikinkan peta konsep. Artinya tidak serta-merta harus dibikin peta konsep semua, tapi poin-poin penting misalnya ada 10 poin. Nah, bisa jadi 4 saja diambil yang penting dari yang paling penting. Oke, aman? Oke, kalau sudah bertanya silakan kerja. Artinya silakan bertanya kalau ada yang kurang jelas. Kelompok 4? Bikin garis miring. Coba lihat LKPD-nya. Kelompok 4 kan dia bahas tentang kehidupan masyarakat. Berarti kalau kita bicara tentang masyarakat itu dampaknya. Dampaknya kira-kira dampaknya bagi masyarakat berguna atau tidak? Berarti kan pasti ada yang bilang berguna, ada yang bilang tidak berguna, dan ada yang bisa kita lihat. Nah, itu. Bukan tentang misalkan kehidupan sosial. Kan kalau masyarakat sosial, kira-kira ada tidak dampak sosial yang mereka dapati? Misalnya terima bantuan langsung tunai, tapi di sisi lain bensin kita naik. Ternyata bensin naik, uang bensin itu dipakai untuk BLT misalnya dan sebagainya. Makanya tadi penjelasannya, untuk lebih jelasnya silakan lihat materinya, barcode. Nggak bisa, nanti coba lagi. Terus kan di sini ada 2 lembar, gitu? Ada 2 lembar. Lembar pertama kalian diskusikan kira-kira poin-poin apa
yang didapat dari materi kalian. Nah, ketika sudah didapat, baru hasil diskusi kalian kita bikinkan peta konsepnya. Paham? Paham. Ya. Misalkan kan Pak ada kehidupan sosial sama kehidupan pendidikan, dampaknya masa reformasi pada kehidupan sosial Pak. Ya, sosial kan kalau kita bicara sosial pasti masyarakat. Bisa jadi masyarakat itu belum masih ada trauma karena kan awalnya reformasi kan demo mahasiswa. Ada yang beberapa mahasiswa yang meninggal, harga tidak menentu. Orang di mana-mana harga naik, terjadi kerusuhan gitu. Oke, bisa mengerti? Bisa Pak. Oke. Kalau sudah mengerti silakan kerja. Yang kurang jelas tanyakan. Oh ya juga, artinya juga silakan Anda cari referensi yang lain. Jangan berpatokan sama modul ajar. Silakan buka Google, silakan pakai sumber yang lain untuk menambah wawasan kalian. Ada berapa kolom rencana? 4. Jangan lupa bikin garisnya. Garisnya, fungsi garis, atau fungsi garisnya dalam peta konsep. Supaya Untuk mengarahkan pembaca tanpa kita jelaskan mereka tahu ternyata ini intinya itu. Tentang apa? Itu masyarakat pada awal reformasi. Oke, lanjut main. Kalau kurang jelas tanyakan lagi. Tentang ekonomi pada awal reformasi. Ada berapa kotak? 4. Yang 4 mana? di bawah nanti Pak. Bagaimana nanti sistemnya itu dia? Bagaimana nanti alur panahnya bagaimana nanti? Oh, kasih begini nanti. Menjelaskan dia kan saling dia kan tidak boleh gabung sama ini. Kenapa? Karena dia kan bukan materi dari tapi materi dari ini itu. Tapi bisa saja bagaimana cara mulai nanti teknis saja mungkin bisa ambil garis dari sini. Oh iya, bisa juga. Pokoknya Nanti kan begini. di bawah itu garisnya tidak boleh dia gabung ke sini. Nah, dia harus ke atas karena dia merupakan anak dari judul, bukan anak dari subjudulnya. Oh, berarti tanda panah begini Pak. Nah, bagusnya gini itu begini. Garis baru lagi satu lagi ke bawah. Itu. Untuk menghemat waktu, mungkin kita bisa mulai ke persentase kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 membahas tentang kehidupan masyarakat pada reformasi. Sebelum masuk penjelasan ketua kelompok Putri Ramadhani dan anggota kelompok Rahmania Ali Nuratul Rahma, Mana, Norma Wahyuni, Madinatul Munawwarah dan M. Taufikul Rahman. Penjelasannya akan dibacakan oleh Ria. Yang pertama, dampak reformasi pada bidang sosial yaitu ada dampak positif
untuk menerapkan sistem yang otonom dengan harapan dapat mengembangkan segala potensi yang ada di Indonesia. Kemudian dampak negatifnya yaitu Indonesia lebih terbuka dengan dunia internasional sehingga menghambat perkembangan mobilitas di berbagai bidang. Kemudian yang kedua, dampak reformasi pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan yaitu ada KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Dalam kurikulum ini, siswa dituntut aktif untuk memperoleh informasi dan guru bertugas sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua ada KTSP yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pemerintah pusat menerapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan guru dituntut mampu mengembangkannya dalam bentuk silabus. Kemudian yang ketiga ada kurikulum 2013. Kurikulum ini juga menekankan pada aktivitas siswa untuk mendapat pengalaman personal lewat observasi atau pengamatan, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Demikian dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir Saleh dari kelompok perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa penting dari kehidupan masyarakat pada masa reformasi dalam aspek pendidikan? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Poin pentingnya yang terdapat pada KBK atau kurikulum berbasis kompetensi itu siswa dituntut aktif untuk memperoleh informasi dan guru bertugas sebagai fasilitator. Yang kedua di fasilitator. Yang kedua di KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pemerintah menerapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan guru dituntut mampu mengembangkannya dalam bentuk silabus. Di kurikulum 2013 yaitu menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapat pengalaman personal lewat observasi atau pengamatan, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Kita simpulkan, salah satu dampak positif dari era reformasi tentang pendidikan, kan dulunya waktu dulu kita hanya belajar bagaimana kita percaya sama buku. Di era reformasi, siswa tidak terbatas, dia hanya bertanya sama guru, tapi siswa diharapkan dia bisa cari referensi yang luas. Apalagi sekarang kan teknologi semakin maju. Bisa kita cari di YouTube, di Google. Kurikulum Merdeka. Nah, itu merupakan suatu terobosan baru dari Menteri Pendidikan di era reformasi ini. Mungkin itu. Mungkin bisa dimengerti, Haidir? Saya jelas, Pak. Oke, saya kembalikan kepada Mungkin moderator. dari kelompok kami, lebih kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung kelompok 3 mungkin siap. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai materi perkembangan ekonomi pada masa reformasi, di mana perkembangan ekonomi pada masa reformasi terbagi menjadi 4. Adapun anggota kelompok kita berjumlah 6 orang dengan ketua kelompok Andi Miftahul Aulia, Syasiranta Syukur, Kartia, Windy, Megawati, dan Muhammad dan Isra. Dan bagian pertama akan dipresentasikan oleh Kartia. Privatisasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan saham persero. Ya, itulah tadi beberapa materi tentang perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Jadi dari kalian, apakah ada yang ingin ditanyakan jika kurang jelas? Kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Melia, perwakilan dari kelompok 2. Jadi pertanyaan saya, apa itu
Privatisan BUMN. Oh iya. Yang ditanyakan kelompok 2 tentang privatisasi BUMN. Ya, bagus sekali. Tolong langsung jawab. Privatisasi BUMN, badan usaha milik negara. BUMN privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Ya. Kembalikan penanya. Bagaimana penanya? Bagaimana Ya, intinya privatisasi BUMN itu ibaratnya pemerintah dia bekerja sama dengan pihak swasta. Misalnya ada saham yang dikuasai oleh pemerintah, dia juga sedikit untuk swasta sehingga lebih memotivasi, lebih memproporsionalkan kerja-kerja BUMN itu maksudnya. Intinya saya ya go public. Oke. apa masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ada. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, kelompok terakhir, kelompok 1 dipersilakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lahirnya gerakan reformasi di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 6 orang yang diketuai oleh Haji Saleh. Baik, untuk mengefisienkan waktu akan dijelaskan oleh Haji. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1 dengan materi lahirnya gerakan reformasi di Indonesia. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, penegakan supremasi hukum. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, di mana reformasi hukum ini disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Karena pada masa Orde Baru, hukum itu bersifat ortodoks, yaitu tertutup. Yang kedua, poin kedua, pemberantasan KKN, yang biasa kita sebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan menciptakan berbagai undang-undang anti korupsi yang kemudian menjadi dasar hukum pembentukan berbagai lembaga anti korupsi. Untuk poin ketiga, pengadilan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Dilatar belakangi oleh ketidakstabilan dalam negeri Indonesia setelah terjadi berbagai kerusuhan yang menginginkan Soeharto turun dari jabatannya, yang biasa dikenal dengan krisis moneter pada tahun 1997. Pada masa reformasi, MPR telah melakukan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pertama tahun 1999, kemudian 2000, tahun 2000, 2001, dan terakhir tahun 2002. Dan salah satu dari isi Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan membatasi tugas Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya poin kelima, pencabutan dui fungsi ABRI. Peran ABRI di perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Kelompok kami kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Persentase kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 4 luar biasa, baik semua. Tapi karena kita namanya sebuah permainan, ada yang paling baik dari yang terbaik. Makanya kita akan umumkan sebentar siapa kira-kira kelompok yang terbaik. Oke, saya baca. Terbaik 2 kelompok 4, terbaik 3 kelompok 1, terbaik 4 kelompok 3. Silakan naik. Os. Juara 1 mana? Juara 1 sini.
Ini juara 1. Ini juara 2. Kemajuannya sangat tinggi, yang sangat pesat. Ini juara 3. Ini juara 4. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, kembali ke tempatnya. Nanti hadiah dibuka ya setelah selesai pembelajaran. Oke, kita lanjut. Kira-kira siapa yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini tentang Indonesia pada masa reformasi? Reformasi di Indonesia disebabkan oleh ketidakadilan bidang politik, ekonomi, dan hukum-hukum. Pemerintahan Orde Baru tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awal munculnya Orde Baru, yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Ya, oke. Kalau sudah paham, kita akan refleksi. Ya, saya sudah siapkan lembar refleksi. Tolong diisi sesuai dengan perasaan kalian. Kamu terlibat aktif dalam diskusi kelompok, senyum. Apakah kamu mengerti tentang materi yang didiskusikan oleh kelompokmu? Senyum. Bagian mana yang menurutmu paling sulit dipelajari hari ini? Menurut kami itu alhamdulillah tidak ada. Pilihlah emoji dan berilah tanda yang menggambarkan semangatmu hari ini. Semangat. Terima kasih. Oke, silakan barcode. Soalnya itu pilihan ganda, terdapat 10 nomor. Oke, silakan dikerja. Yang itu ya. Ketika sudah terbuka, tolong isi nama dan kelasnya. Langsung jawab, karena soal berbentuk pilihan ganda dan ini sifatnya individu. Bukan sifatnya per kelompok. Hasil akhirnya nilainya itu langsung terbuka ketika Anda sudah selesai menjawab pertanyaan. Pada minggu depan kita akan belajar lagi tentang beberapa presiden yang berkuasa di era reformasi seperti B.J. Habibie, bukan Soeharto, Megawati, Gus Dur, SBY, dan Joko. Nah, kira-kira apa saja kebijakan-kebijakan yang mereka laksanakan? Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, ada yang tanyakan? Alhamdulillah. Kalau tidak ada ditanyakan, oke, coba ketua kelas siapkan dan pimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sa'id Yaman Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan, marilah kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya sehingga semoga ilmu yang kita dapat ini bisa bermanfaat. Ya, saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa bahagia. Oke, tepuk tangan buat kita semua.